Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah riset kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget buat ngebahas topik ini, karena ini benar-benar dekat dengan keseharian kita. Bahkan mungkin aja nih, topik yang mau kita bahas ini lagi ada di piring makan Anda sekarang. Hari ini kita bakal kupas tuntas data soal seberapa besar sih dampak nyata dari pola makan modern terhadap tubuh kita. Kita akan membedah sebuah tinjauan sistematis berskala masif yang khusus meneliti makanan ultraproses dan gimana hubungannya sama berbagai risiko kesehatan. Siapin fokus Anda ya, karena data yang bakal kita lihat ini benar-benar ngebuka mata kita semua. Oke, biar runut, ini dia agenda yang bakal kita bahas. Pertama, soal perubahan diet global. Terus, kita samakan persepsi dulu soal definisi makanan ultraproses. Lanjut ke data tinjauan sistematisnya dan hasil kesehatan yang mengejutkan. Setelah itu, kita bakal cari tahu mengapa UPF ini berbahaya. Dan terakhir, gimana caranya membalikkan tren diet ini. Yuk, langsung aja. Masuk ke bagian pertama, perubahan diet global. Kita harus paham dulu nih, gimana sistem pangan kita ini udah berubah drastis dari zaman dulu. Pernah kepikiran nggak sih kenapa penyakit tidak menular kayak penyakit jantung, diabetes tipe 2 atau kanker sekarang jadi penyebab hampir 70% kematian di seluruh dunia? Ini angka yang luar biasa besar loh. Dan tinjauan yang kita bahas hari ini dengan sangat jelas nunjukin kalau pola makan yang nggak sehat itu adalah salah satu biang kerok utamanya. Sistem kesehatan global kita lagi dalam ancaman serius dan solusinya sebenarnya ada di apa yang kita konsumsi tiap hari. Coba bandingin deh, zaman dulu orang-orang itu makan makanan yang nggak diproses atau minimal banget prosesnya. Semuanya disiapkan segar. Tapi sekarang, sistem pangan modern kita udah berubah radikal. Makanan kita didominasi sama produk industri. Semuanya dibikin supaya awet, murah, gampang dimakan, dan yang paling bahaya, rasanya dibikin super enak atau hyper palatable, sampai kita nggak bisa berhenti ngunyah. Pergeseran ini nggak terjadi gitu aja, tapi didorong kuat sama korporasi besar, trik marketing yang gila-gilaan, dan tuntutan gaya hidup kita sendiri yang serba pengen praktis dan instan. Lanjut ke bagian 2, mendefinisikan makanan ultraproses. Supaya nggak salah kaprah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan UPF itu? Kalau pakai standar medis, khususnya sistem klasifikasi NOVA, makanan ultraproses atau UPF ini adalah formulasi bahan yang asalnya dari makanan dan zat aditif. Terus, bahan-bahan ini dicampur sama zat lain, kayak pewarna, perasa buatan, pemanis, dan pengemulsi. Perhatiin deh kalimat terakhir dari definisi ini, dengan sedikit atau tanpa makanan utuh di dalamnya. Jadi, secara klinis, produk ini tuh sebenarnya bukan makanan biasa, tapi lebih kayak formulasi kimia yang direkayasa di pabrik. Biar nggak ngawang, coba cek deh daftar contoh sehari-hari dari riset ini. Minuman manis atau bersoda, permen, es krim, ciki atau camilan gurih, burger, daging olahan kayak sosis dan nugget, sampai makanan beku siap saji. Kemungkinannya gede banget. Banyak dari kita yang nyimpen 1 atau 2 barang ini di kulkas atau lemari dapur kan? Nah, justru produk-produk yang sering kita anggap sepele inilah yang lagi diteliti abis-habisan dampaknya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, data tinjaman sistematis. Mari kita gali bukti-buktinya. Yang bikin riset ini menarik banget itu ada di angka ini. 334.114. Angka apa ini? Ini adalah total gabungan partisipan dari semua studi yang dilibatkan. Angka yang supermasif ini nunjukin kalau kita lagi berhadapan sama data epidemiologi skala raksasa. Kesimpulannya bukan sekedar opini, dan temuan dari data sebesar ini benar-benar punya otoritas yang nggak bisa diremehkan. Cara kerja para penelitinya juga ketat banget. Mereka nggak asal nyomot studi. Awalnya mereka ngumpulin lebih dari 1.000 dokumen dari database medis ternama. Tapi setelah disaring habis-habisan, membuang studi yang metodologinya lemah, ukuran yang nggak pas, atau desainnya jelek, mereka cuma menyisakan 20 studi epidemiologi yang benar-benar berkualitas tinggi. Artinya, data yang akan kita lihat sebentar lagi, ini tingkat keandalannya luar biasa. Bagian 4. Hasil kesehatan yang mengejutkan. Yuk kita bongkar apa kata angka-angka tersebut. Para peneliti ngejabarin hasilnya dengan sangat objektif. Di satu kelompok data, Anda bisa lihat area di mana konsumsi UPF tinggi benar-benar ningkatin risiko secara meyakinkan. Mulai dari peningkatan risiko kematian secara umum, penyakit kardiovaskular secara keseluruhan, bahkan isu kesehatan mental kayak depresi, masalah usus, sampai obesitas. Tapi untuk memastikan semuanya netral, mereka juga nyebutin kalau nggak ada kaitan yang signifikan buat beberapa hal, seperti kematian spesifik akibat penyakit kardiovaskular tertentu, kanker prostat, atau diabetes kehamilan. Jadi, polanya kelihatan jelas. UPF ini nggak nyebabin semua penyakit secara universal, tapi dia secara konsisten nyerang titik-titik krusial di sistem tubuh kita.
Biar matematika ini terasa lebih nyata, coba dengerin beberapa angka ini. Ada studi dari Spanyol yang nemuin kalau resiko insiden kerapuhan fisik pada lansia yang sering banget makan UPF itu melonjak sampai rasio odds 3,67. Artinya risikonya hampir 4 kali lipat. Di Brazil, obesitas pada ibu hamil tercatat naik sampai 3 kali lipat lebih. Belum lagi resiko kematian secara umum yang naik 16,2% buat kelompok konsumen tertinggi UPF dan lonjakan resiko 33% untuk ngalamin gejala depresi. Ini bukan fluktuasi statistik biasa loh, ini sinyal darurat klinis yang sangat kuat. Masuk ke bagian 5. Mengapa UPF berbahaya? Apa sih mekanisme biologis yang sebenarnya terjadi? Jadi, kenapa makanan ini bisa seburuk itu dampaknya? Jawabannya ada di 3 mekanisme yang saling tumpang tindih. Pertama, kualitas nutrisinya parah banget. Makanan ini numpuk banyak banget lemak, gula, dan garam, tapi kosong melompong dari protein dan serat yang kita butuhin. Kedua, ada sifat karsinogenik. Proses pabrik yang dipanasin ekstrim, ditambah reaksi bahan kimia dari kemasan plastiknya, bisa nyiptain zat baru yang memicu kanker. Dan yang ketiga, makanan ini ngacauin mikrobiota atau bakteri baik di usus kita yang ujung-ujungnya bikin tubuh kita mengalami peradangan sistemik. Kombinasi maut antara nutrisi yang hilang dan bahan kimia tambahan yang masuk. Bagian 6. Membalikan tren diet. Terus apa solusinya buat kesehatan kita dan masyarakat luas? Dari data yang mengerikan tadi, para peneliti ngasih solusi konkret. Secara individu, arahannya simpel banget. Kurangi porsi makanan ultraproses di piring Anda dan ganti sama makanan segar atau yang diproses minimal. Tapi, mereka juga sangat sadar kalau nyuruh orang berubah itu nggak gampang kalau lingkungannya nggak mendukung. Makanya, mereka nekanin pentingnya perubahan kebijakan makro. Mulai dari menerapkan pajak khusus buat makanan UPF supaya orang mikir 2 kali sebelum beli, sampai perlunya pengawasan ketat terhadap trik marketing makanan yang seringkali agresif dan manipulatif banget. Sebagai penutup, saya cuma mau ninggalin satu pertanyaan yang simpel, tapi semoga bikin kita semua mikir. Berapa porsi dari makanan Anda berikutnya yang ternyata adalah makanan ultraproses? Setelah kita sama-sama lihat gimana rekayasa industri pangan ini diam-diam ngerusak sel, usus, sampai umur panjang kita, mungkin ini waktu yang paling tepat buat ngebongkar dan ngecek lagi isi kulkas Anda dengan perspektif yang benar-benar baru. Terima kasih banyak udah luangin waktu belajar bareng saya hari ini. Jangan lupa terapin ilmunya, dan sampai ketemu lagi di sesi bedah riset selanjutnya.